Kidung Angling Dharma bagian kelima. Pengembaraan Angling Kusuma dan Danurweda. Raja Angling Dharma telah lama bertahta di istana. Setelah membersihkan rambut putihnya, Angling Dharma segera mengumpulkan para kerabat keraton. Semua punggawa dan para bupati menghadap beliau. Beliau mengumumkan bahwa tahta kerajaan akan diserahkan kepada kedua putranya. Angling Kusuma dinobatkan menjadi raja, dan adiknya Raden Danurweda menjadi patih yang sangat setia. 3 bulan sudah, Baginda mengukuhkan kedua putranya. Keduanya tampan dan bijaksana. Kedua putra itu telah menginjak dewasa, tetapi belum mempunyai istri. Itulah yang merisaukan Baginda Raja. Baginda Raja mengundang para raja, adipati, menteri, satria, prajurit, dan tumenggung. Demang Arya Rongga dan para kerabat sekalian telah berpakaian kebesaran. Orang-orang tampak bersinar. Mereka tiba-tiba takut melihat wajah sang raja. Mata sang raja bersinar merah. Baginda bersabda, "Wahai kedua putraku, kalian sudah dewasa. Sudah saatnya kalian untuk berumah tangga. Aku ini sudah tua. Jika tidak menuruti kehendakku, berarti kalian menolak perintah. Kerajaan telah kupersiapkan dengan baik setelah engkau menggantikanku. Aku ingin pergi bertapa di Jimbayakrong." Kedua putra itu menunduk tanpa mengucapkan kata-kata. Setelah sang raja berkata lagi, barulah keduanya menjawab permintaan ayahandanya. Jika Paduka mengundurkan diri, hamba bersedia menggantikan. Akan tetapi, pada saat ini hamba belum bersedia karena belum mampu. Hamba masih muda dan hamba belum mampu mengatasi kesulitan. Jika hamba menjadi raja, hamba khawatir rakyat akan terlantar karena hamba belum paham peraturan. Hati para menteri menjadi susah. Mereka berpikir dalam hati bahwa yang dikatakan kedua tuan muda itu benar sekali. Adipati Wijanarka berkata kepada raja muda, "Para punggawa akan siap mendampingi jika tuan muda menjadi raja. Jika musuh datang, hamba akan menanggulangi dan berupaya menjaga kesejahteraan rakyat." Hati sang Raja Angling Dharma menjadi gembira mendengar penuturan Adipati Wijanarka. Beliau tersenyum. Kemudian beliau berkata kepada kedua putranya, "Silahkan kalian mencari istri masing-masing. Putri di Pulau Jawa ini cantik-cantik. Putri di negeri seberang juga cantik-cantik. Semuanya merupakan gadis mulia. Carilah gadis dari mana saja. Silahkan memilih gadis dari Ambon, Sumbawa, Makassar, Bugis, Ternate, Banjarmasin, Tatar, Palembang, Bali, Lampung, atau Tulang Bawang." Raden Danurweda berkata kepada sang raja sambil menyembah, "Hamba tidak ingin menikah jika tidak dengan gadis mulia yang terkenal di seluruh dunia. Gadis yang hamba dambakan adalah yang seperti rembulan, yang penuh perhiasan, yang menyamai boneka cantik, yang sedikit bersuara halus, yang merupakan keturunan orang bijak, yang cekatan dan terampil, yang paham akan kebujanggaan. Jika ia tidak seperti demikian, hamba tidak sudi menikah." Baginda Raja tersipu dan masuk ke dalam istana. Beliau menyampaikan semua persyaratan yang diminta putranya kepada para permaisurinya. Permaisuri berusaha mengumumkan persyaratan yang diminta kedua putranya itu. Banyak putri datang dari berbagai negeri, semuanya menunjukkan kebolehannya. Putri dari Long Biraji, dari Bojapundak Sategal, Long Plaher, Dayak Syak,
Sam Lampung, Ngenur, dan Satyabhoma semuanya berkumpul di istana. Putri Lawa dari Tunjung Putri, Wadarba Palasajur, Candi Puranusa Barong, Bataratna Lesanpura, Madura dari Kubina juga tidak ketinggalan memakai pakaian yang mulia-mulia. Mereka memakai perhiasan dahi bertahtakan permata seperti kilat menyambar. Mereka memakai subang bermata hijau. Semuanya indah-indah, sinar matahari yang terang menyinari busana yang gemerlapan. Keindahan itu tidak ada habisnya diceritakan. Permaisuri Raja berkata kepada para gadis itu, "Jangan kalian khawatir, entah siapa saja yang dipilih putraku." Setelah sampai di bangsal yang luas, kedua raja muda itu diapit oleh para istri raja menyaksikan kebolehan para putri yang sedang mengadu nasib. Penuh sesak para putri pembesar di hadapan raja muda itu. Raja berkata kepada kedua putranya, "Silahkan pilih yang mana yang engkau suka." Kedua tuan muda itu segera menatapi semua putri yang berada di hadapannya. Tidak ada satupun yang disenangi. Raja muda itu menilai para putri itu membawa cacat. Banyak yang cantik, tetapi kurang kuat. Yang kuat, tetapi tidak menyenangkan. Yang menyenangkan, tapi tidak langsing. Yang langsing, tetapi kurang manis. Yang manis, tetapi kurang sopan. Yang sopan, tetapi kurang pandai. Yang berilmu tinggi tetapi kurang bijaksana, yang bersih tetapi tidak beraut muka yang pantas, yang bersemu tetapi kurang serasi, yang serasi tetapi kurang hiasan, yang berhias tetapi kurang pantas, yang pantas tetapi kurang menarik hati, yang menarik hati tetapi kurang sabar, yang sabar tidak ada yang cantik, yang berwajah cantik tidak lembut, yang lembut tetapi tidak terkendali. Itulah penilaian sang raja muda. Kemudian sang raja berkata lagi, "Lalu apanya yang engkau pilih?" Kedua raja muda itu menjawab, "Tidak ada yang hamba pilih. Lebih baik hamba berpisah dengan Paduka daripada harus menikah dengan orang yang tidak hamba sukai." Paduka Raja marah sambil mengeluarkan kata-kata umpatan. Raja muda itu diusir oleh ayahandanya. Sang Raden muda diajak keluar oleh para permaisuri. Mereka dihibur oleh para punggawa. Sang raja segera mengumumkan kepada seluruh punggawa bahwa siapapun dilarang menaruh belas kasihan terhadap kedua anak muda itu. "Siapa saja yang berani melanggar aturanku akan kubakar rumahnya." Rakyat banyak yang menangis menyaksikan kedua tuan muda itu. Mereka berwajah pucat dan rambutnya kusut. Ketika hari siang, rakyat banyak yang mengikuti perjalanan kedua anak muda itu. Semuanya menaruh belas kasihan. Akhirnya kerajaan menjadi goncang. Setelah berjalan agak jauh, Angling Kusuma mengajak adiknya Danurweda pergi meninggalkan negeri itu. Mereka akhirnya lolos pada malam hari. Mereka berjalan meninggalkan istana. Anjing-anjing melolong mengerikan. Burung merak dikira lampu karena bulunya bersinar terang. Mereka seolah ditolong oleh dewa. Perbuatan kedua anak muda itu tidak ada yang mengetahuinya. Sinar bulan lembut menerangi perjalanan kedua anak muda itu. Kepergian mereka seperti anak panah yang lepas. Mereka sampai keluar kota. Mereka telah sampai di tepi negeri Malawa. Pada pagi harinya kerajaan hiruk pikuk. Putra Baginda hilang. Baginda Raja tercengang. Permaisuri tidak dapat berkata apa-apa. Keduanya kehilangan pikirannya. Ribut tangis di istana. Para punggawa ingin menyusul raja muda, tetapi mereka ketakutan
anak muda itu sampai di sebuah gunung. Sebelumnya mereka berhasil menerobos hutan lebat. Mereka tidak takut kegelapan, jurang dan ngarai dilalui dengan aman. Binatang-binatang seperti badak, tapir, ular jantan, dan ular daun tidak ada yang memangsanya. Binatang yang sedang berlarian segera bersembunyi, semuanya berebut kehidupan. Di gunung itulah kedua pemuda itu mulai melakukan tapa. Tuan muda itu dikasihani oleh Dewa Mulia. Di Malawa sedang ditimpa kesusahan, ketentraman istana terganggu, puncak gunung bergetar, guntur mengguruh terus-menerus menyambar bebatuan, gempa bumi menggelegar dari puncak gunung. Para pendeta mengungsi, keringat mereka bercucuran karena berlari-lari, rumput-rumput kering, jalan-jalan menjadi buntu, banyak gunung meletus, air laut bergelombang. Semua pejabat di Malawa menderita kesusahan, akan tetapi permaisuri raja dikasihi oleh para dewa seperti kedua putranya. Bagawan Santanamurti adalah pendeta yang telah berhasil dalam bertapa. Beliau mempunyai pandangan yang tajam dan telah mencapai kesempurnaan. Beliau berasrama di Gunung Arjamanik. Beliau sudah pantas disembah oleh semua manusia pertapa dan para biksu. Beliau mempunyai anak gadis 2 orang yang sama-sama cantik. Yang tua bernama Kusuma Srenggana Ratna dan yang muda bernama Srenggana Sari. Pada suatu malam, ketika Bagawan sedang bersantap, kedua anak gadisnya pergi dari asrama Jaladri. Mereka berada di dalam lautan selama 3 tahun. Sekembalinya dari lautan, mereka memperoleh kelebihan. Banyak satria yang jatuh cinta kepada kedua gadis itu. Mereka memberanikan diri melamarnya. Namun para satria itu ditolaknya. Entah sudah berapa satria yang ditolaknya, si jelita tetap tidak ingin menikah. Bagawan Arjamanik cemas hatinya. Beliau seperti ditampar mukanya. Salah seorang pelamar yang ditolak oleh gadis-gadis itu bernama Raja Surawisesa. Karena ditolak, Raja Surawisesa marah, lalu mengajak pendeta Arjamanik berperang. Desa di tepi gunung Hiruk Pikuk dipenuhi pasukan seperti lautan. Jalan-jalan yang hancur penuh pepohonan roboh, para resi kebingungan. Mereka berlari terbirit-birit. Semua pendeta mengungsi, ada juga pendeta yang menghadap sang pendeta agung. Pendeta sedang duduk di hadapan para resi. Mereka berbincang-bincang sambil bergurau. Tiba-tiba datang abdi beliau yang bernama Putut Kartiraga dan Putut Kartisoma. Mereka bersama-sama melapor. Pendeta agung, hamba melapor. Ada musuh datang. Mereka bagai lautan. Mereka berasal dari negeri Parangkumbarja. Mereka bertujuan merampas Putri Paduka. Setelah mendapat laporan, Bagawan Santanamurti memerintah Kartiraga dan Kartisoma untuk mengundang rakyat. Mereka berdua memukul genderang dan kendang. Semuanya berteriak hingar-bingar. Orang-orang Arjamanik serentak keluar. Mereka berkumpul membentuk pasukan lengkap dengan senjata bambu runcing dan perisai. Mereka memasang perangkap di tempat yang sulit dengan cara menyusun batu. Mereka berjumlah 10.000 orang. Mereka berbaris menuruni puncak gunung. Semuanya maju perang. Pasukan Garangkumbarja tiba-tiba terkejut melihat orang-orang turun dari puncak gunung. Pasukan Arjamanik menyerang pasukan Parangkumbarja dengan batu-batu dan senjata. Pasukan Parangkumbarja dihujani batu bertubi-tubi. Prajurit banyak yang tewas. Mereka hancur ditimpa batu dan yang lain terlempar ke jurang.
pasukan Arjamani di bawah pimpinan Kartiraga dan Kartisoma. Mereka sangat senang menyandang senapan dan bendera. Mereka mengejar musuh. Ketika tiba di tempat, mereka berbelok menuju ke Bali. Para punggawa melindungi di sebelah kiri dan kanan. Para menteri dan prajurit menyerang di muka. Orang-orang Arjamani diserang pasukan Parangkumbharja yang berjumlah 10 juta. Kartiraga dan Kartisoma mengamuk. Mereka bergumul dalam peperangan. Para patih mengurung Kartiraga sebagai siasat perang pasukan musuh. Kartisoma tetap tidak bergeser. Setelah keduanya payah, para patih menyiksanya. Kedua putut itu merasa kesakitan. Mereka mengeluh, lebih baik mati daripada disiksa. Orang-orang Arjamani banyak yang sengsara. Mereka banyak bersembunyi di gua dan di jurang kali. Suara pergumulan di medan peperangan didengar oleh kedua tuan muda yang sedang bertapa. Raden Anglingkusuma berkata kepada adiknya, "Itu suara apa, adikku? Sepertinya ada suara peperangan." "Marilah kita cari." Mereka bergegas berjalan. Mereka melihat orang terluka. Raden Anglingkusuma bertanya kepada orang itu, "Bencana apa yang menimpamu?" Ia menjawab, "Hamba adalah sisa yang mati. Hamba kalah berperang melawan orang Parangkumbharja di sana di Gunung Arjamani. Di Gunung Arjamani itu Bagawan Santanamurti mempunyai 2 putri yang cantik-cantik. Banyak orang yang melamarnya, tetapi selalu ditolak. Salah satu raja yang ditolak itu dari Parangkumbharja. Orang-orang itu berkata, tampak seperti ketakutan. Kemudian berkatalah sang tuan muda, "Aku bukan musuh kalian, janganlah salah paham." Sebelum mengetahui wajahnya, Raden Anglingkusuma telah merasakan wajah dia dari Arjamani. Anglingkusuma mengajak adiknya menolong orang-orang yang kalah perang. "Kita ke sana mempertaruhkan jiwa." Banyak orang pertapaan yang melihat 2 orang itu, tetapi orang-orang itu diam saja. Yang lain mengira dewa yang sedang turun ke bumi. Wajahnya tampak muram, berlagak seperti 2 orang tahanan. Keduanya memberanikan diri mendekati patih Parangkumbharja. Ki Patih tercengang lalu bertanya, "Hei, kamu tahanan dari mana dan siapa namamu? Wajahmu sangat tampan dan sangat pemberani." Anglingkusuma mengaku berasal dari desa Kemulmega. Kedua tuan muda itu menanyakan sebab musabab sehingga terjadi perang. Patih itu bercerita bahwa penyebabnya adalah putri Arjamanik yang tidak mau dilamar rajanya. Danurweda berkata lagi, "Rajamu itu yang salah. Dia berniat jahat kepada wanita. Jika engkau belum mengenalku, aku putra Malawa bernama Anglingkusuma dan Danurweda. Aku berkelana dan berperang menolong orang-orang yang tertimpa kesusahan." Para patih Parangkumbharja geram. Lalu mereka memanggil pasukannya yang diikuti oleh kedua raja muda itu. Kedua putra raja itu dikepung oleh pasukan penghalang. Keduanya berkata lantang, "Minggirlah para putut tahanan, aku sendiri akan menghadapinya." Kartiraga dan Kartisoma telah terlepas jauh. Tali-tali kurungannya telah putus. Mereka melesat menaiki kuda. Para patih menangis. Mereka takut dimarahi oleh Raja Parangkumbharja karena keduanya telah teledor menjegat putut tahanan. Mereka amat marah dan geram. Mereka berbondong-bondong menyerang kedua tuan muda itu. Ada yang menghunus pedang dan mengeroyok kedua tuan muda itu. Dalam peperangan itu banyak menteri tewas dan mahkota berserakan.
Suara kereta roboh berbaur dengan rintihan orang yang terluka. Semua tergeletak seperti pohon pacing yang ditebas. Patih Jenggot bawa maju sambil berteriak, "Hei bocah hutan, jiwamu terancam, engkau pasti mati." Angling Kusuma melompat, melesat secepat kilat. Beliau menyodok dengan penuh keberanian. Sebentar kemudian Patih terbunuh. "Aku adalah putra Malawa yang menantang perang. Hei orang Kumbarja, hadapilah aku. Rebutlah aku dengan 1000 orang dari arah samping dan 10.000 orang dari muka." Adakah Punggawa Kumbarja yang pemberani? Kedua pangeran itu bersumbar. Demang Laganala maju ke medan laga bersenjata kapak dan seligi. Raden Danurweda menepis dengan tangan kirinya. Tangan kanannya telah ditindihnya. Demang Laganala tewas. Punggawa yang masih hidup berlarian bubar. Orang-orang Kumbarja tidak ada yang berani maju. Prajurit dan perwira mundur bagaikan jembatan diterjang banjir. Tiangnya roboh dan pilar-pilarnya berserakan. Akhirnya semua tentara takluk dan mereka menyembah kaki kedua tuan muda itu. Dewa penolong berbisik kepada kedua anak muda itu, "Teruskan baktimu setulus-tulusnya, budimu amat bijaksana dan wajahmu tampan." Begawan Kartiraga dan Kartisoma telah sampai di tempat persembunyian kedua putri Bagawan Arjamani. Kedua putri itu diajak mendaki gunung menghadap pendeta. Kedua putut dan kedua putri pendeta itu telah sampai di puncak Arjamani. Mereka diterima oleh pendeta. Bagawan berkata kepada kedua putut itu, "Masih banyak musuh yang kita hadapi. Kita harus tetap waspada." Pasukan Arjamani segera memukul kentongan, bende, dan beri. Mereka akan menghadapi musuh yang lainnya. Pasukan Parangkumbarja mundur, entah berapa orang yang tewas, gajah dan kuda seperti sampah. Baginda Surawisesa kesal melihat prajuritnya yang tewas. Beliau menuju peperangan dengan pasukan terpilih. Beliau bersumbar, "Hei orang-orang yang berani, hadapilah aku. Aku adalah raja dari Parangkumbarja yang bernama Raja Surawisesa, dikjaya dan berkuasa. Di mana engkau bocah hutan? Sebentar saja engkau pasti hangus dan terbunuh." Angling Kusuma dan Danurweda segera menyambut dengan bersumbar, "Kini aku menjadi musuh Paduka. Aku ingin mengabdi kepada kesatriaan. Aku menanggulangi perang. Aku tidak mencari keuntungan. Lebih baik Paduka mundur atau ambillah dulu panahmu." Baginda berang lalu memutar gada. Raden Angling Kusuma dan Danurweda segera dipukul. Raden Angling Kusuma melesat seperti peluru sampai jatuh di atas batu. Tiba-tiba Danurweda menyusul di belakangnya. Saat itu juga Raja Parangkumbarja mengangkat gada, tetapi tidak bisa membalas. Darahnya lenyap dan tiba-tiba raja itu jatuh, tetapi tidak mati. Raja Surawisesa senang hatinya karena tidak dibunuh oleh dua anak muda itu. Beliau akhirnya melepaskan jabatannya dan mengabdi kepada dua pemuda tersebut. Banyak orang mengira kedua putra muda itu berwujudan Dewa Wisnu. Mereka tampan dan sakti. Pasukan Arjamani akhirnya menang setelah dua orang sakti itu berhasil menanggulangi peperangan itu. Keduanya sangat pantas dengan kesaktiannya. Keduanya bagaikan perwujudan Dewa Wisnu. Pendeta Santanamurti ingin bertemu dengan kedua putra muda itu. "Aku ingin mengucapkan terima kasihku kepada kedua anak muda itu, dan aku akan mempersembahkan kedua putriku kepada keduanya. Aku akan segera mengundurkan diri."
Perkataan Bagawan Santanamurti itu disambut para wiku dan para pendeta. Seluruh pasukan bergemuruh dan mereka bergembira. Kedua raja putra itu berjalan terhuyung-huyung, tubuhnya sangat letih. Mereka sangat lelah karena baru saja berperang. Mereka berkata kepada Kiputut, "Aku batalkan naik ke puncak gunung itu. Aku malu dikira mencari pujian dan meminta balasan." Meminta puji-pujian Baginda Pendeta itu bukan cara seorang satria. Mereka tidak bertujuan mencari pujian. Mereka ingin melanjutkan perjalanan. Mereka akan mengejar cita-citanya yang jauh. Kedua putra itu banyak dinasehati oleh para putut, akan tetapi mereka tidak mendengarkannya. Mereka tiba-tiba sudah sampai ke arah timur Gunung Batu di tengah hutan lebat. Kedua putut itu mengejar sambil menangis. Baginda Pendeta tidak berada di pertapaan. Beliau sedang bersama di puncak gunung. Para indang mengetahui tempat sang Baginda berada. Baginda menginginkan agar mereka berdua itu muncul di hadapannya. Saat itu angin topan menghembus sangat kencang menerpa hutan gunung. Kedua pemuda itu tiba-tiba diterbangkan angin dan sampailah di hadapan Baginda Pendeta. Keduanya terkejut lalu berkata, "Siapakah yang membawa aku kemari? Aku seperti bermimpi." Mereka tertegun dan menatap Baginda Pendeta yang duduk menakutkan seperti dewa. Dan pendeta itu berkata, "Tuan, akhirnya Tuan menyelamatkan kami. Aku akan membalas kebaikan budimu dengan menghadiahkan kedua putriku kepadamu." Akhirnya pertapaan Arjamanik diserahkan kepada kedua raja muda itu. Mereka hidup bahagia didampingi oleh Kusuma Srenggana Ratna dan Anom Srengganasari. Rahayu Sagung Dumadi, nuwun nuwun nuwun.